Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan untuk menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, 1, 4, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepadamu. Berilah kami kekuatan dan kebenaran untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarilah kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini. Amin. Marilah kita membacakan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis di Wahyu 15, 1-4. Kita akan membacanya secara responsoria di ayat keempat, nanti kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4 kita sama-sama. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa kelakuan kami. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tampilkan sinar yang terang, aku bayang dan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan atau dasasita sebagai petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini yang tertulis dalam Dasatita 2 dan artinya saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian hukum Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdamai dengan Roma besar. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor pemuda-pemudi.
Dilanjutkan dengan kaum ibu. Kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Mei 2021. Yang pertama, selamat beribadah. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat datang kembali dan beribadah di Gereja GKPI Sejahtera Pulau Mas, khusus bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dan beribadah di GKPI Pulau Mas ini. Kami sambut dengan sukacita dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan dihimbau kepada seluruh warga jemaat bahwa selama ibadah berlangsung, wajib mengikuti protokol kesehatan. Kedua, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1a. Tema minggu, segala yang bernapas memuji Tuhan, Mazmur 150 ayat pertama sampai 6. Ketiga, jumlah kehadiran di gereja. Ibadah dewasa atau umum adalah tanggal 25 April 2021 adalah 65 orang. Keempat, pendataan ulang keanggotaan jemaat. Dimohon untuk semua jemaat yang belum menyerahkan formulir keanggotaan jemaat GKPI Sejahtera Pulau Mas untuk segera diserahkan kepada Sekretaris Jemaat Penatua Arnaldo Simamora. Tambahan mengenai pendataan ulang, dari formulir yang keluar sejumlah 42, baru dikembalikan sekitar 17 formulir. Kelima, warga jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berobat jalan. Langsung ke 7, warga jemaat yang berulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Sejahtera Pulau Mas mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat kita yang merayakannya pada minggu ini. Dengan doa panjang umur, sehat selalu, dan semakin setia di dalam Tuhan. Warga jemaat kita yang berulang tahun pada kelahiran pada minggu tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aprilia Novianti Borutobing, 26 April. Ibu Roman Borusiagian, 28 April. Ketiga, Steve Larsen Immanuel Gultom, 28 April. Keempat, Bapak Roberto Hamonangan Sinaga, 1 Mei. Mohon maaf bagi warga jemaat apabila ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, juga bagi keluarga yang berulang tahun pada minggu ini dan namanya tidak tercantum pada tabel warta, mohon menghubungi PHJ untuk dikoreksi. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, berada di Mazmur 90 ayat 12. Kitab Pengkhotbah menekankan, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat 8a. Laporan keuangan Gereja GKPI Sejahtera Pulau Mas per tanggal 2 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Saldo 25 April 2021 adalah Rp22.495.000. Penerimaan Rp4.143.000, pengeluaran Rp9.777.000. Saldo per 2 Mei 2021 adalah Rp16.860.000. PHJ dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah maupun yang belum memberikan persembahan bakti bulanan, ucapan syukur, perpuluhan untuk pelayanan gereja kita. Kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mohon menghubungi PHJ jika dalam laporan keuangan ini ada ditemukan kesalahan untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan sebagai mestinya. Tambahan, surat masuk dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cempaka Putih, nomor 437/18562, perihal pendataan pendeta dan pastor serta guru sekolah minggu. Kepada pimpinan gereja, menindaklanjuti hasil rapat pimpinan tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Bagian Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 April 2021 tentang pendataan pendidik agama non-ASN, non-KKI atau kontrak kerja individu, tidak termasuk pengajar sekolah atau madrasah formal.
Sehubungan ini kami mohon pimpinan gereja untuk mendata pendeta atau pastor atau guru sekolah minggu di lingkungan gereja. Data tersebut agar diserahkan paling lambat awal Mei 2021 melalui Kepala Seksi Kesra Kelurahan Kayu Putih. Data akan diinput dan dikirim ke Biro Dikmental Setra Provinsi DKI Jakarta. Formulir pendataan sebagaimana terlampir. Demikian atas perhatiannya kerjasama Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Lurah Kelurahan Kayu Putih, Afrika Rista, SSTP. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta 2 Mei 2021 mengetahui pengurus harian jemaat. Untuk menyongsong pemberian firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 sampai 3. Kecil Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini
yaitu yang terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu mengikutinya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada minggu ini yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bercerita dulu. Ada ilustrasi khotbah yang pernah diceritakan kepada saya oleh Bapak almarhum Pendeta Mauliate Simanungkalit. Dia bercerita begini. Ada satu jemaat yang memiliki kelompok kor yang hebat dan bagus. Nah, suatu hari kelompok kor dari gereja ini menjuarai satu perlombaan atau festival kor, dan mereka mendapat medali emas atau juara satu. Nah, jemaat itu dan pendetanya sangat senang karena mereka juara. Nah, pada malam harinya ketika sang pendetanya tidur, maka dia bermimpi didatangi oleh Tuhan. Di dalam mimpinya Tuhan berkata kepada pendeta itu, "Hei pendeta, bangun." Lalu Tuhan mengatakan kepada pendeta itu, "Apakah ada di sini kelompok kor di gerejamu ini? Atau apakah kalian dalam ibadah tidak pernah bernyanyi? Atau enggak adakah di gerejamu ini orang yang bisa bernyanyi?" Maka pendeta ini bilang, "Wah, jangan begitu Tuhan. Gereja saya ini mempunyai orang-orang yang pintar bernyanyi, yang bisa bernyanyi, dan bahkan baru tadi siang kami menjuarai festival kor dan mendapat nilai tertinggi atau juara satu." Lalu Tuhan mengatakan kepada pendeta ini, "Kok saya tidak dengar ya? Kok suara nyanyian kalian itu tidak saya dengar? Dan tidak ada saya anggap orang yang bernyanyi di gerejamu." Loh,
Yang benar Tuhan, kata pendeta. Iya. Makanya saya tanya tadi, apakah ada di sini kelompok kor? Apakah ada di sini orang yang bernyanyi dalam ibadah? Apakah ada di sini orang yang bisa atau pintar bernyanyi? Padahal jawabmu kalian juara kor, juara festival kor, dan banyak orang yang pintar bernyanyi atau yang bisa bernyanyi. Tetapi saya tidak mendengar nyanyiannya. Lalu pendeta ini bingung. Nggak mungkin Tuhan. Kami semuanya bisa bernyanyi dan juara festival kor. Lalu Tuhan mengatakan ke pendeta itu, memang betul. Baru tadi siang jemaat ini juara festival kor. Memang mereka bernyanyi sangat bagus. Nada tidak ada yang meleset. Kalau istilah Anang Hermansyah, pitch controlnya dapat. Kalau saya sih yes. Kalau juri lah dulu kan. Nah tetapi kata Tuhan kepada pendeta itu, mereka hanya bernyanyi, mereka hanya pintar mengikuti nada, mereka hanya mengikuti intonasi nada, tetapi tidak menjiwai nyanyiannya. Tetapi mereka tidak bernyanyi dengan hati, tetapi mereka tidak bernyanyi dengan iman. Sehingga lagu baru yang diciptakan pun atau baru diciptakan oleh pencipta itu serasa lagu lama karena tidak ada penjiwaan iman, tidak ada penjiwaan terhadap apa yang dikatakan oleh kata-kata atau lirik dari lagu itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah harus lagu baru? Tidak. Apakah harus gaya baru? Tidak. Tetapi jiwa yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, apakah GKPI Pulau Mas bernyanyi dengan cara baru? Nyanyikanlah nyanyian baru. Coba saya tanya dulu kalian. Kalau saya bilang iya. Walaupun suara kita pas-pasan. Jangankan bernyanyi, batuk saja sudah pals. Itu bagi Tuhan tidak persoalan. Tapi bagaimana kita berusaha memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan cara baru, jiwa baru, dan nyanyian itu kita nyanyikan sebagai nyanyian baru bagi Tuhan. Nangpe akal lagu lama sudah. Nangpe kalau satu ketuk dibikin jadi 3 ketuk. Nah itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan tadi, atau Mazmur yang kita dengarkan tadi, adalah salah satu bukti dari orang percaya atau bukti yang kelihatan di permukaan dari orang percaya tentang ketundukannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca nats kita ini, ada 10 kali kata pujilah. Ada 10 kali.
ditambah 2 kata haleluya. Haleluya itu apa artinya Bapak Ibu? Apa arti haleluya? Hah? Masa kita sering bilang haleluya tapi kita nggak tahu artinya? Seringkali kita bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah itu salah satunya adalah mengatakannya tapi tidak dengan hati. Apa arti haleluya? Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Pujilah. Ya itulah artinya. Pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu-satu dulu kita kita lihat. Mazmur 150 dimulai dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata haleluya. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah ketika kita memulai hari-hari kita, memulai hidup kita, pujilah Tuhan. Dan diakhiri dengan haleluya, pujilah Tuhan. Artinya membuka hari kita, maka kita berdoa kepada Tuhan, pujilah Tuhan yang telah memberikan nyawaku, yang menyambung hidupku waktu bangun tidur. Dan mau tidur, diakhiri dengan pujilah Tuhan. Hai jiwaku, yang telah memberikan kehidupan hari ini, dan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara. Jadi bukalah harimu dengan memuji Tuhan, dan tutuplah hari-harimu dengan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memuji Tuhan itu apa maksudnya? Untuk apa kita puji Tuhan? Nah, memuji Tuhan itu adalah memperlihatkan bahwa Dialah yang patut disembah. Dialah Tuhan yang patut disembah. Nah, jadi dalam hal memuji tidak asal memuji, tetapi ada pengakuan dalam hidup kita, Dialah Tuhan. Nah, memuji juga adalah memperlihatkan ketaatan kita bahwa Dialah Tuhan. Jadi taat, tunduk kepada Tuhan. Jadi datang kita ke gereja ini, itu pertanda ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Dan kemudian juga memuji itu, atau pujilah Tuhan kalau kita bilang, itu pertanda bahwa memperlihatkan bahwa kita ini adalah ciptaannya, atau berada di bawah naungannya, atau tidak ada apa-apanya dibandingkan Dia, karena kita adalah ciptaannya. Jadi sekali lagi ada pengakuan. Ketika kita memuji berarti ada pengakuan. Misalnya kalau kita memuji seseorang, hebat kali dia, luar biasa suaranya, luar biasa kepintarannya. Nah, itu kan ada pengakuan bahwa dia lebih hebat dari kita. Dia lebih pintar dari kita. Nah, demikian juga ketika kita memuji Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Dia adalah yang hebat. Dia adalah lebih tinggi dari kita. Kita ini adalah ciptaannya. Nah, artinya
Memuji itu harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, haleluya dibuka, haleluya ditutup. Artinya hari-hari kita tidak pernah lepas dan tidak pernah lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah ciri dari orang Kristen. Itu ciri orang Kristen. Sehingga kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, membesarkan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, dalam nats kita ini ada 10 kali kata pujilah. Sekali lagi, ini pertanda bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang memuji, bukan dipuji. Nah, ingat ya, hidup orang Kristen itu adalah hidup yang memuji Tuhan, bukan hidup yang dipuji. Nah, dari ke-10 kata itu sebenarnya dalam hal memuji ada 3 kelompok, atau pemazmur mengatakan ada 3 bentuk pujian yang harus kita ingat ketika kita memuji Tuhan. Yang pertama, pujian itu harus menunjukkan di mana Tuhan itu berada dan siapa Dia. Nah, kalau kita baca ya, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus, atau tempat kudusnya. Kemudian dikatakan, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Artinya kita mengakui bahwa Tuhan yang kita puji itu kudus, mulia, dan suci. Nah, kalau iman Kristen mengatakan ketika kita memuji Tuhan dalam kekudusannya, dalam kesuciannya, dalam kemuliaannya, maka kita yang datang juga harus hidup kudus. Harus hidup kudus. Nah, jadi Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita puji itu harus berada di dalam kekudusan. Dia adalah kudus, mulia, dan suci. Nah, dikatakan lagi, pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawalanya yang kuat artinya kokoh, tak tergoyahkan, tempatnya tidak bisa dimakan oleh waktu, tidak habis oleh waktu dan ruang dan waktu, atau tidak termakan oleh zaman, atau tidak rusak oleh apapun. Artinya kokoh, kuat, kekal. Jadi pemazmur mau mengajak kita yang tidak kekal ini adalah menyembah Tuhan yang kekal, supaya kita memperoleh kekekalan. Kan itu tujuan hidup kita sebenarnya, memuji. Tujuan hidup kita menyembah Tuhan adalah supaya kita memperoleh kekekalan, keselamatan. Nah, pujilah Dia dengan Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Artinya ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal selama-lamanya, kekuatannya, kuasanya, kerajaannya kokoh sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada expirednya. Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa kita harus memuji? Mengapa kita harus memuji Allah?
Pemazmur mengatakan, pujilah dia karena keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, artinya Tuhan yang kita puji itu adalah Allah yang perkasa, yang tidak bisa atau tidak dapat dikalahkan oleh kekuasaan apapun atau kuasa apapun. Bahkan kita baru merayakan kematian saja tidak sanggup mengalahkan dia. Tetapi dia melainkan dia mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Atau kematian sekalipun tidak dapat mengalahkannya. Artinya kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi menyembah Tuhan yang hidup. Kuasanya tidak tertandingi. Kemuliaannya sampai selama-lamanya. Nah, jadi ketika kita mengakui itu, kuasanya, kemuliaannya, kekuatannya, keperkasaannya tidak tertandingi, maka kita harus terus memuji, bukan mengambil kemuliaan Tuhan. Nah, ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu, mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini. Di kampung kami, jadi ada seorang datu bolon, dukun besar gitulah, dukun besar. Jadi entah kenapa di satu pesta dia disuruh memimpin doa makan. Dia disuruh memimpin doa makan. Sebenarnya dia tidak mau. Karena memang dia datu kan, dukun. Dia enggak mengakui Tuhan. Karena dia menganggap dirinya adalah dukun hebat. Nah, tapi karena semua orang sudah mengatakan opung nisyaha majo mabetang yang mangat di pestaun katanya. Udah banyak semua orang mengapa, akhirnya dia tidak bisa menolak. Maka dia pun memimpin doa. Dia bilang begini. Alai Tuhan nama rahabangsa di Banua Gijang. Atau ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Alai Tuhan nama rahabangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijang doho marhuaso. Au di Banua Tongaon. Jadi marsiargak kita dah. Amin katanya. Artinya dia bilang, ya Tuhan yang berkuasa di surga atau yang bertahta di kerajaan surga. Engkau di surga berkuasa, aku di bumi ini, mari kita saling menghargai. Nah, terkadang kita seperti orang ini, mengambil atau mencuri kemuliaan Allah. Mengambil kemuliaan Allah, mengambil pujian Allah, dan memuji dirinya. Nah, peristiwa Babel, kenapa peristiwa Babel terjadi dan tercerai-berai? Karena orang-orang di Babel pada waktu itu mau mencuri kemuliaan Allah dan mau menyamai kuasa Allah. Maka Tuhan dikatakan, maka Tuhan mencerai-beraikan bahasa mereka. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa juga apa? Kalau Tuhan mengatakan
kau akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Oh enggak, kata iblis itu. Kau akan sama seperti Tuhan. Mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kata-kata sama seperti Tuhan ini banyak sekali godaannya ini kan. Nah, di dalam gereja juga mau seorang seperti itu. Dia datang atau motivasinya datang ke gereja sebenarnya bukan mau memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi supaya dia dipuji oleh orang lain. Untung aja di sini, di jemaat kita ini, nggak ada yang gila pujian kan? Seperti yang pernah saya bilang, banyak kan ibu-ibu orang Batak, selain ke pesta, pamer emas kan ke gereja. Kan gitu? Pamer emas ke gereja. Itu pun disengaja apa? Disengaja terlambat. Jalannya pun begini karena cincinnya penuh. Untung nggak digantinya, untung nggak giginya ikut gigi emas. Gini-gini dia jalan terlambat. Nah, artinya Amsal ini mau mengajak kita memuji Tuhan itu. Jangan coba-coba mengambil kemuliaan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara, pujilah Tuhan. Dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, permainan kecapi dan seruling, ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Memuji Tuhan itu harus ada alatnya. Atau bernyanyi itu harus ada alatnya. Atau ada elemennya. Ada alat untuk memuji Tuhan itu. Ada pengiringnya. Alat atau elemennya. Nah, tapi pertanyaan Bapak Ibu. Udah bosan kalian? Udah ada yang ngantuk? Nah, kalau ada yang ngantuk ditarik-tarik dulu apanya, gerak-gerak badan dulu. Nah, ada alat musiknya, ada pengiringnya. Nah, pertanyaannya adalah, kadang saya bertanya dalam diri saya, berarti hanya si Matius, si Jonas yang bisa memuji Tuhan. Karena hanya mereka yang bisa memainkan alat musik. Bagaimana dengan saya? Jangankan memainkan gitar, melihat gitar pun kaki saya sakit. Pujilah Tuhan dengan kecapi, pujilah Tuhan dengan gambus, pujilah Tuhan dengan seruling, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Jangankan menari, jangankan menari, jalan saja sudah tegang. Bagaimana melenggak-lenggok dengan tarian memuji Tuhan. Nah, pujilah Dia. Nah, artinya pemazmur mau mengatakan kepada kita, dia sebenarnya menggambarkan segala atau membuat semua alat musik itu pertanda bahwa semua yang ada di bumi ini kita jadikan hal untuk memuji Tuhan. Dia bilang ceracap, kecapi, gambus yang berdenting dan berdentang. Artinya semua, saking mulianya Tuhan itu, semua alat musik di dunia ini dipakai. Bahkan ditekankannya lagi di ayat terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dum spiro. Itu pepatah Spanyol mengatakan, ketika aku bernapas,
aku memuji Tuhan. Artinya hentakan tarikan napas kita itu juga harus dibarengi dengan rasa syukur, rasa pujian kita. Karena apa? Karena Tuhan masih mengizinkan kita menghirup udara. Tuhan masih mengizinkan atau membiarkan, memelihara hidup kita, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dum spiro, spero. Artinya nafas kita adalah juga pujian kita. Itu yang pertama. Dum spiro, dum spero. Jadikanlah pujian itu nafas hidupmu. Ketika engkau tidak memuji Tuhan, maka tersendatlah napas imanmu. Ketika engkau menghirup napasmu, maka disitulah kau harus memuji Tuhan. Jadikanlah pujian menjadi detak jantung hidupmu. Ketika engkau berhenti memuji Tuhan, maka detak jantung imanmu pun akan berhenti. Jadikanlah pujian itu menjadi nafas hidupmu, nafas imanmu. Ketika engkau tersendat-sendat bernapas atau memuji Tuhan, maka tersendat-sendatlah iman. Tetapi pujilah Tuhan. Bukalah harimu dengan memuji Tuhan. Dan sepanjang hidupmu pujilah Tuhan. Maka ketika engkau menutup harimu, pujilah Tuhan. Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat indah menggugah hidup kami. Bagaimana memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gerak-gerik langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu itu. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, di tengah persekutuan kami ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin menderita sakit penyakit, yang tidak kami tahu satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Bahkan kami seluruhnya Tuhan yang hadir pada saat ini, peliharalah hidup kami, berikan kami kesehatan yang sempurna, agar kami dapat menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Dan jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, Aprilia Novianti Borutobing, Ibu Roman Borusyagian, Steve Larsen Emmanuel Gultom, Bapak Robert Hamonangan Sinaga. Sukacita kiranya Tuhan berikan ke dalam hidup mereka. Bertambah usia mereka, semakin bertambah kiranya hikmat, bertambah kesetiaan, dan bertambah sukacita yang dari Tuhan. Berkati mereka Tuhan di setiap gerik langkah hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, aktivitas mereka, kiranya menjadi berkat bagi mereka dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka tetap bersukacita dalam kehidupannya. Inilah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk menyerahkan persembahan, yaitu yang terambil dari Matius 8 ayatnya yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan persembahanku pada Yesus penutup juru selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semuanya.